Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fatimah. Saya adalah peserta Latsar CPNS Gelombang 3 tahun 2025 dari Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Hari ini saya akan membuat video self-learning mengenai analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah permasalahan aktual yang relevan dengan kondisi saat ini yang berdampak luas terhadap masyarakat, bangsa, ataupun negara. Analisis isu kontemporer adalah suatu metode mengidentifikasi, mengkaji, mencari solusi terhadap isu tersebut dengan pendekatan secara kritis, secara sistematis, dan konseptual. Tahap analisis isu itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap identifikasi dan deskripsi isu. Tahap identifikasi itu dibutuhkan suatu kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan atau masalah kondisi lingkungannya. Kemudian dibutuhkan juga pengkajian mengenai kesenjangan atau gap yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi. Dan di tahap identifikasi ini juga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis. Untuk deskripsi isu, kita bisa dimulai dengan ruang lingkup tempat kita bekerja, atau tempat kita tinggal, atau bisa juga ruang lingkup nasional. Nah, untuk deskripsi isu bisa kita mulai. Kita ambil masalah atau isu yang ada harus disertai dengan data ataupun fakta pendukung. Kemudian kita juga harus menentukan apa sih dampak yang terjadi dari masalah atau isu tersebut. Dan yang ketiga, kita juga bisa menentukan para pihak yang terlibat terhadap masalah isu tersebut. Tahap yang kedua adalah memilah atau menapis isu. Itu bisa digunakan 2 metode. Yang pertama metode APKL, A aktual, artinya adalah masalah yang sedang hangat dibicarakan. P problematik, masalah yang memiliki dimensi yang kompleks sehingga harus segera kita cari solusinya. K kehalayakan. Kehalayakan ini adalah masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian L, layak, masalah yang masuk akal, realistis, dan relevan untuk dicari solusinya. Nah, yang kedua adalah metode USG. U, urgensi, seberapa mendesakkah masalah ini harus ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius masalah ini harus dibahas dan kita kaitkan dengan akibat apabila masalah ini tidak ditanggulangi. Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya masalah ini apabila masalah ini tidak kita tindak lanjuti. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan analisis isu atau tahapan mendalami isu. Ini bisa dengan metode 1 adalah fishbone diagram. Biasanya fishbone diagram ini nanti kita akan menentukan hubungan sebab akibat. Yang kedua bisa juga dengan mind mapping, dan yang ketiga dengan analisis SWOT. Tahapan yang keempat adalah tahapan alternatif penyelesaian. Di tahapan alternatif penyelesaian biasanya akan dibuatkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian terhadap masalah tersebut. Nah, di sini juga biasanya terdiri dari alternatif-alternatif yang kita tentukan untuk setiap penyelesaiannya. Kemudian tahapan apa sih yang dibutuhkan untuk alternatif penyelesaian ini? Kemudian kita buat lagi harapan yang diinginkan dan pihak apa yang terkait untuk menyelesaikan masalah isu tersebut. Sekian video self-learning dari saya mengenai analisis isu kontemporer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.